Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesi Sukaisi dengan NIM 2300255. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi eksternal. Yang pertama yaitu definisi komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal dalam konteks public relation adalah proses strategis yang digunakan oleh organisasi untuk berinteraksi dan membangun hubungan dengan publik di luar organisasi, seperti media, pelanggan, pemerintah, komunitas, dan masyarakat umum. Tujuan utama dari komunikasi eksternal public relation adalah untuk menciptakan citra positif, membangun kepercayaan, dan memastikan bahwa informasi yang relevan dan akurat disampaikan kepada publik. Pendapat Suhandang mengenai komunikasi eksternal dalam konteks organisasi atau perusahaan menekankan pentingnya membangun hubungan yang baik dengan publik eksternal. Ia menyatakan bahwa komunikasi eksternal adalah proses pertukaran informasi yang terjadi antara organisasi dan pihak-pihak di luar organisasi yang dapat memberikan dampak positif atau negatif bagi lembaga tersebut. Suhandang juga menyoroti bahwa hubungan yang baik dengan media pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan citra positif dan kepercayaan terhadap organisasi. Ia menekankan bahwa komunikasi eksternal harus dikelola dengan baik agar dapat mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh publik. Lebih lanjut, Suhandang menggarisbawahi bahwa setiap interaksi dengan publik eksternal harus dilakukan dengan hati-hati, karena mereka dapat mempengaruhi persepsi dan reputasi organisasi. Oleh karena itu, penting bagi praktisi PR untuk memahami siapa saja yang termasuk dalam publik eksternal dan bagaimana cara berkomunikasi yang efektif dengan mereka. Secara keseluruhan, pendapat Suhandang menekankan bahwa komunikasi eksternal adalah elemen kunci dalam strategi PR yang dapat membantu organisasi untuk membangun dan memelihara hubungan yang baik, saling menguntungkan dengan publik. Selanjutnya, bentuk hubungan public relation eksternal. Yang pertama yaitu hubungan dengan media relation. Membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan jurnalis dan media massa untuk memastikan pemberitaan yang positif tentang organisasi. Ini termasuk mengirim siaran pers, mengatur konferensi pers, dan memberikan akses media untuk informasi yang relevan. Yang kedua, hubungan dengan pemerintah. Government relation, berinteraksi dengan lembaga pemerintah untuk mempengaruhi kebijakan yang berdampak pada organisasi. Ini melibatkan advokasi, lobbying, dan partisipasi dalam forum atau diskusi yang melibatkan pengambilan keputusan pemerintah. Yang ketiga, hubungan dengan komunitas, community relation, membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar tempat organisasi beroperasi. Ini dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, partisipasi dalam kegiatan lokal, dan mendengarkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Yang keempat, hubungan dengan pelanggan, customer relation, mengelola interaksi dengan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas, termasuk menangani keluhan, memberikan layanan pelanggan yang baik, dan berkomunikasi secara efektif mengenai produk dan layanan. Yang kelima, membangun dengan pemasok dan mitra, supplier relation, membangun hubungan yang kuat dengan pemasok dan mitra bisnis untuk memastikan kelancaran rantai pasokan dan kolaborasi yang efektif. Yang keenam, hubungan dengan konsumen, consumer relation, berinteraksi dengan konsumen untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka, serta untuk membangun citra positif tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Ini juga mencakup pengelolaan umpan balik dari konsumen. Yang ketujuh, hubungan dengan lembaga pendidikan, education relation,
membangun kemitraan dengan industri pendidikan untuk program pelatihan, magang, atau penelitian yang dapat saling menguntungkan. Ini juga dapat mencakup kolaborasi dalam pengembangan kurikulum atau program pendidikan. Yang kedelapan, hubungan dengan organisasi non-pemerintah (NGO Relation). Berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintahan untuk proyek-proyek sosial atau lingkungan yang sejalan dengan nilai-nilai perusahaan dapat membantu meningkatkan reputasi. Selanjutnya, strategi melakukan hubungan baik dengan public relation eksternal. Yang pertama, membangun hubungan personal, yaitu menjalin hubungan yang baik dengan jurnalis dan wartawan. Kenali mereka secara pribadi, pahami minat dan fokus liputan mereka, serta ciptakan komunikasi yang terbuka. Hubungan personal dapat mempermudah akses dan meningkatkan kemungkinan pemberitaan positif. Yang kedua, memberikan informasi yang relevan. Pastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada media relevan dan menarik. Siapkan siaran pers yang informatif dan jelas, serta tawarkan cerita yang dapat menarik perhatian media. Hal ini dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan liputan. Yang ketiga, mengadakan konferensi pers. Selenggarakan konferensi pers untuk mengumumkan berita penting atau peluncuran produk. Ini memberikan kesempatan bagi media untuk mendapatkan informasi langsung dan bertanya kepada perwakilan organisasi. Yang keempat, menjaga keterbukaan dan transparansi. Selalu bersikap terbuka dan transparan dalam komunikasi dengan media. Jika ada masalah atau krisis, berikan informasi yang akurat dan cepat untuk menghindari spekulasi dan menjaga kepercayaan media. Yang kelima, menyediakan akses ke sumber daya. Berikan akses kepada media untuk mendapatkan informasi tambahan seperti data, statistik, atau wawancara dengan narasumber yang relevan yang dapat membantu media dalam penyusunan laporan yang lebih mendalam dan informatif. Yang keenam, mengelola krisis dengan baik. Dalam situasi krisis, penting untuk memiliki rencana komunikasi yang jelas. Segera berikan informasi kepada media dan tanggapi pertanyaan dengan cepat dan akurat. Ini dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap reputasi organisasi. Yang ketujuh, menggunakan media sosial. Manfaatkan media sosial untuk berinteraksi dengan jurnalis dan media. Bagikan konten yang relevan dan menarik, serta tanggapi komentar atau pertanyaan yang muncul. Media sosial dapat menjadi saluran yang efektif untuk membangun hubungan. Yang kedelapan, menghargai pemberitaan positif. Ketika media memberikan liputan positif, berikan apresiasi kepada jurnalis atau outlet media tersebut. Ini dapat dilakukan melalui ucapan terima kasih atau dengan membagikan artikel mereka di platform media sosial. Selanjutnya yaitu tantangan dalam membangun hubungan public relation PR eksternal dengan media. Yang pertama, persepsi negatif. Yang kedua, keterbatasan waktu. Yang ketiga, persaingan untuk perhatian media. Yang keempat, kualitas berita. Yang kelima, komunikasi yang tidak efektif. Yang keenam, perubahan dan landscape media. Yang ketujuh, krisis dan manajemen reputasi. Yang kedelapan, keterbatasan sumber daya. Selanjutnya yaitu tantangan dalam membangun hubungan public relation eksternal dengan pemerintah. Yang pertama, regulasi dan kebijakan. Kedua, persepsi publik. Ketiga, komunikasi yang efektif. Keempat, kepentingan yang berbeda-beda. Yang kelima, krisis dan respon. Yang keenam, keterbatasan sumber daya. Yang ketujuh, perubahan kebijakan. Yang kedelapan, keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Baiklah, sekianlah penyampaian materi tentang komunikasi eksternal atau public eksternal dari saya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan ataupun ketidaktepatan dalam penyampaian kata-kata, saya mohon maaf. Saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.